Materi yang pertama adalah sistem informasi dan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi dan manusia. Teknologi dan manusia itu sangat berkaitan dengan erat. Nah, saat ini menjadi satu kesatuan dan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabung menjadi sebuah sistem. Istilah populer untuk saat ini dinamakan dengan sistem informasi. Nah, apakah Anda tahu kalau misalkan sistem informasi itu apa? Nah, bagi setiap praktisi dan pengembang perangkat lunak maupun orang yang bekerja di industri berbasis digital dan IT, tentu mengenal istilah tersebut, di mana untuk setiap harinya selalu berinteraksi dengan berbagai teknologi berupa aplikasi, perangkat keras, dan fitur yang lainnya. Nah, contoh di sini yaitu sistem informasi dan manusia, seperti kita menggunakan gadget. Nah, di situ menjadi salah satu kita untuk memudahkan mengakses atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Materi yang kedua ada sistem informasi dan bisnis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan bisnis. Sebelum masuk kaitannya sistem informasi dengan bisnis, kita perlu tahu tentang kompetensi bisnis. Seperti pepatah di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana suatu peluang bisnis muncul dan sukses, di situ pula kompetensi terjadi. Contoh lainnya ketika banyak Indomaret dan Alfamart yang bersaing sehat dengan pos yang berdekatan. Itulah bisnis dan kompetensi. Mereka tidak takut untuk tidak laku karena mereka juga mempunyai kompetensi masing-masing. Untuk lebih mengetahui kompetensi bisnis lebih lanjut, Anda dapat menggunakan Porter Model. Materi yang ketiga ada teknologi informasi dan komputer. Ada 3 komponen penting dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras untuk seluruh komponen-komponen yang ada pada komputer dan terlihat oleh mata. Hardware menyangkut sifat fisik dari komputer seperti dari segi mekanis dan listrik, terutama mesinnya. Contoh perangkat keras hardware adalah main memory, keyboard, display monitor, speaker, disk drive, mouse, printer, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada software, yaitu perangkat lunak atau sarana komunikasi komputer, disebut dengan programming language yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi atau dalam perintah dalam bentuk aplikasi. Penyusunan instruksi yang harus tepat yaitu logis, lengkap, berurutan, singkat, dan jelas. Contoh software yaitu Microsoft Word, yang termasuk dengan Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aplikasi game. Ketiga ada aplikasi edit foto dan video, ada aplikasi browser, aplikasi antivirus, aplikasi desain rumah, aplikasi cek grammar dalam bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada brainware atau perangkat otak, adalah manusia yang menjalankan sebuah perangkat komputer atau laptop yang menjadi otak dalam mengoperasikan menggunakan komputer. Contoh dari brainware yaitu sistem analis. Nah, sistem analis adalah orang yang bertugas untuk mempelajari dan mendesain suatu proyek dari pembuatan komputer. Yang kedua ada programmer. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mempersiapkan lebih detail tentang data yang telah digambarkan oleh sistem analis, seperti menggambarkan persoalan komputer untuk mencari cara penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan atau menjalankan program komputer atau yang disebut dengan user. Materi yang keempat ada manajemen basis data. Manajemen basis data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengalaman data berupa angka, lambang, ataupun sifat. Jenis data yang pertama data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka, contohnya kuesioner atau pertanyaan tentang suasana kerja. Data yang kedua data kualitatif, data yang berbentuk angka, misalnya harga saham, total belanjaan, besar pendapatan, dan lain-lain. Jenis data bisa terdiri data terstruktur, data semi-struktur, dan tidak struktur. Jenis data semi-struktur contohnya adalah website yang terdiri dari header, footer, gambar, isi, serta kolom komentar. Adapun risiko data yang berubah dari dulu hingga sekarang adalah data redundancy menjadi data security, data isolation menjadi data integrity, dan data interconnectivity menjadi data independence. Materi yang kelima ada manajemen sistem informasi perusahaan. Dalam manajemen sistem informasi perusahaan terdapat 5 istilah, yaitu yang pertama manajemen finansial, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga manajemen rantai pemasok, yang keempat ada manajemen hubungan pelanggan dan perencanaan sumber daya perusahaan. Manajemen finansial. Manajemen finansial di sini bagaimana cara sistem informasi tersebut dapat bisa membantu meningkatkan pendapatan dengan cara pembelian barang atau production. Nah, selanjutnya ada manajemen SDM. Sumber daya manusia adalah hal yang paling sulit tentunya. Maka dari itu,
harus ada sistem yang dapat mempercepat proses pengerjaan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Biasanya disebut dengan HRIS. Nah, yang selanjutnya ada manajemen rantai pemasok. Perusahaan harus mempunyai strategi agar mengurangi biaya produksi. Salah satunya adalah melihat sistem perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen relasi pelanggan. Nah, sumber pendapatan pertama pasti ialah pelanggan. Nah, dengan banyaknya ketat persaingan, kita harus memenangkan persaingan dengan mengambil hati para customer. Nah, selanjutnya ada perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, aplikasi manajemen bisnis mempermudah mengelola bisnis secara integrasi dan otomatis. KIT dikenal dengan ERP atau istilahnya adalah Enterprise Resource Planning. Materi yang keenam ada marketing digital. Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan besar. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Nah, beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO, Search Engine Optimization, periklanan online seperti FB Ads dan Google Ads, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard dan elektronik, email marketing, mobil marketing, dan lainnya.